Ya, baik pemirsa, ini terima belum, kasih. belum mulai udah keren, udah heboh banget ya, Sekali ya kita semangat berbincang banget ya. tentang topik yang sangat menarik sekali pemirsa. Iya, oke, sudah hadir Bapak Made Arnaya SH. Beliau merupakan petani yang sangat kreatif dan inovatif. Jauh-jauh loh kita datangkan langsung dari Buleleng di sini. Om Halo, Swastiastu, Pak Made. Swastiastu. Bu Navigator niki Pak. Becek. Sehat ya Pak ya? Astungkare. Sehat. Pasti sehat, banyak makan vitamin. Harus sehat. Apalagi banyak ya Pak, ada duren, ada buah naga kuning Naga, juga. Nah ini yang lagi viral banget, buah naga kuning, V. Belum pernah kita nyobain. Sayang ya bapaknya nggak bawa ya. Udah kehabisan ya, saking larisnya Sudah lewat pemirsa. musimnya soalnya. Oke, Ya, baik. Nanti kita akan berbincang dengan Bapak Arnaya pemirsa terkait petani yang kreatif dan juga inovatif. Tapi sebelum itu ya Karangnya ada satu informasi untuk Anda. Kurang majunya sektor pertanian di Bali salah satunya disebabkan oleh kurangnya ini adalah edukasi petani oleh pihak terkait terutama pemerintah pemirsa. Dan selama ini sebagian besar petani bertani secara tradisional dan kurang untuk memahami ilmu dari teknis bertani dan ilmu pemasaran hasil pertanian tersebut. Sebagian besar petani di Bali masih bertani secara tradisional dan tidak tersentuh oleh ilmu pertanian, pemasaran, dan teknologi. Dampaknya pertanian dan petani tidak mengalami kemajuan, bahkan pertanian cenderung ditinggalkan oleh generasi muda. Salah satu petani yang cukup berhasil dari Desa Tajun Buleleng, Made Arnaya berharap pemerintah turut mendampingi dan mengedukasi petani-petani di desa-desa terkait pemasaran, teknis budidaya, dan pasca panen. Banyak petani tradisional belum terdidik, dan banyak dari mereka menanam tanaman yang tidak dibutuhkan oleh pasar atau tanaman yang harganya murah. Maka dari itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam analisis terkait produk atau varietas tanaman yang sedang dibutuhkan atau laku di pasar. Setelah itu, pemerintah bisa mengedukasi petani terkait teknis budidayanya, seperti cara menanam, merawat, memupuk, penanganan penyakit dan hama, panen, dan lainnya, sehingga bisa menghasilkan produk berkualitas premium. Setelah itu, hal yang terpenting adalah bagaimana memasarkan produk pertanian tersebut hingga terserap pasar dengan baik. Iya, karena ini kan informasi kurang buat mereka kan. Sekarang dia pun masih bingung, saya harus nanam apa yang bisa saya bawa ke pasar. Dan ini menjanjikan untuk saya ke depan bagi petani saya itu bisa maju. Dengan saya bertani, saya menanam jenis tanaman seperti ini terus bisa berkembang. Ada pembelinya. Ada ya. Karena yang tahu itu kan pihak pemerintah lebih banyak tahu kan. Di sanalah peran pemerintah. Iya, pemerintah sangat kita harapkan perannya. Jadi pasar mereka bisa oh ini loh pasar gini, tanam yang jenis ini. Nah, terus pemeliharaannya seperti ini. Itu. Supaya umpamanya punya kualitas tanam mungkin organik lebih banyak walaupun masih tetap pakai kimia sedikit. Selain mengharapkan peran serta pemerintah, Made Arnaya meminta Fakultas Pertanian di Universitas di Bali turut membantu petani untuk menjadikan petani di desa sebagai fakultas lapangan dalam rangka meningkatkan kualitas pertanian di Bali. Riasa Bali TV. Iya, baik pemirsa, Bapak Arnaya tadi sudah menginformasikan juga ya. Itu namanya petani modern tuh ya. Selalu mengikuti perkembangan zaman pemirsa. Nah, ini sebelum kita ngomongin tentang bagaimana menjadi seorang petani kreatif dan inovatif, ini ada yang menarik di sini, V dan pemirsa Bali TV. Bapak Made Arnaya SH. Ini loh yang di belakang nama Pak Made Arnaya ini. Sarjana hukum. Nah, ini basicnya sarjana hukum, tapi terjun ke dunia pertanian. Ini bertolak belakang banget nih, Jauh, Pak. ya? Ini gimana ceritanya, Pak? Sampai akhirnya menjadi seorang petani yang sukses banget nih. Ya, memang begini ya. Kalau saya ini kan sudah pensiun hari ini. Memang pada saat saya ngambil pensiun itu mesti ada kesempatan saya untuk memperpanjang lagi 2 tahun. Tapi saya stop sampai sana. Karena saya sudah betul-betul mencintai dunia pertanian. Yang tadinya saya waktu masih kecil itu enggak tertarik sama sekali pertanian. Justru kalau orang tua saya ngajak saya ke kebun tuh rasanya kok diajak ke tempat yang nggak enak gitu, nggak nyaman. Akhirnya sekarang ini saya benar-benar mencintai itu dunia pertanian itu. Jadi saya berangkat dari pengetahuan saya tentang pertanian itu yang nol lah. Ya, tapi dengan keinginan saya untuk petani itu bisa maju dan saya sendiri bisa menguasai, dan karena saya mencintai pertanian itu. Karena latar belakang saya untuk menjadi petani yang yang betul-betul
total lah. Ya. Itu emang saya ingin pensiunan itu jangan jadi barang yang nggak laku dulu. Sehingga setiap orang pensiun itu jadi beban buat keluarganya. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi istilah yang agak ekstrim sedikit, kita jadi barang loakan lah gitu. Saya ingin itu dia bisa memberi manfaat lagi pada orang sekitarnya itulah, bagi orang lain. Sehingga saya ingin menunjukkan bahwa pensiunan itu ini loh, masih bisa kreatif, Oke. masih bisa berkembang, masih bisa dibutuhkan oleh orang lain. Bahkan semakin sukses ya. Bahkan kita bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Nah, Itu latar belakang. Kedua lagi saya ingin generasi muda tuh jangan melihat bahwa petani itu mereka itu adalah identik dengan kotor, identik dengan miskin gitu. Enggak mesti begitu. Karena jadi petani itu nyaman gitu loh. Justru saya profesi saya yang lama itu udah sama sekali saya tidak sentuh sama sekali. Total saya ke pertanian. Udah jatuh sekarang. cinta sama dunia pertanian ya Pak ya? Benar, karena Baik. merawat kebun itu sama dengan kita merawat manusia. Ya. Karena mereka juga tanaman itu kan membutuhkan nutrisi, makanan, bagaimana selayaknya makhluk hidup juga kan. Ya bagaimana kita memupuk, bagaimana kita menyiram, sesuai kebutuhan mereka. Karena manusia kan begitu juga kan. Mereka butuh makanan yang sesuai, yang bergizi kan gitu. Nutrisi ya. Tanaman juga begitu. nah Ya. ini dia. Ini yang saya perlu cari jawabannya. Ya. Baik. Apalagi melihat Ya. tumbuh berbuah ya Pak, itu kayak seperti Itu jadi kepuasan kebanggaan ya, tersendiri luar ya, Dan Pak juga ya. generasi muda Ya. itu tidak hanya melihat bahwa ucapan yang wah-wah ya, tapi mereka saya ingin kita praktek Ya. dulu. Oke. Tindak Kita nyata. kasih tunjukkan bahwa ini lo yang baik. Mereka biar bisa tergugah untuk tertarik jadi petani lah gitu. Iya. Dan Kira-kira Bapak Arnaya seperti itu. sendiri berapa lama Pak tertariknya? Dari kapan? Sejak tahun berapa? Dan itu memang memulai dari nol ya Pak ya? Sama sekali dari nol saya. Ya memang saya masih aktif dulu udah mulai ya. Iya. Tanam sedikit gitu ya, karena tertarik merupakan hobi ya. Saya tanam beberapa varietas dulu ya. Dan itu lama-lama kok jadi nyaman gitu loh jadi bertani ini. Wah, pada akhirnya saya menjelang 3 tahun, saya menjelang saat saya akan pensiun itu, saya sudah fokus agak fokus. Jadi volume kerja saya di profesi saya yang lama itu saya mulai sedikit-sedikit saya tinggalkan. Oke. Saya sudah lebih fokus ke pertanian. Saya belajar pertanian dengan menanyakan sana sini, ikut grup pertanian WA. Komunitas Ya, seperti itu ya Pak ya. banyak saya ikuti. Nah, ini Pak, kalau kita berbicara tentang awalnya menjadi seorang petani kan biasanya yang ditanam itu hasil yang sudah familiar Ya. di telinga dan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian sejak kapan sih Pak yang namanya Bapak akhirnya menjadi seorang petani yang benar-benar kreatif dan inovatif yang Mempunyai ciri khas ya, berbeda dengan yang lain loh ini pemirsa. harus ada terobosan baru ini Iya. agar Ya, petani ya. juga bisa mendatangkan hasil yang lebih dari petani biasanya. Ya. Nah, seperti itu Pak. Makanya boleh dikasih judul yang topik yang tepat ya, Iya. kreatif dan Kreatif, inovatif inovatif. ya. Iya. Ya memang apa yang saya tanam itu, apa yang saya budidayakan itu memang lain dari yang lain. Nah, Kenapa? Alasan saya pertama karena saya tidak ingin menanam dan bersaing dengan petani-petani yang ada di sekitar saya. Jadi saya ingin membuat bahwa ada beberapa jenis tanaman buah yang memang eksklusif ya. Sebab pertama alasannya apa? Beda dari yang lain. Kedua, dia juga harga akan berbeda. oke. Jadi kita tidak berebut pasar dengan teman petani yang lama, tradisional yang lama itu. Misalnya siam, kita tanam jeruk siam. Kalau kita tanam jeruk siam, ya harga juga akan tertekan. Kita bersaing juga sama teman-teman petani yang lama. Nah, makanya saya juga sekarang menanam jenis buah naga ya buah naga yang eksklusif lah gitu. Baik. Oke. Yang belum ada. Iya. Jeruk juga jeruk durian juga durian yang eksklusif gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, ibaratnya Bapak sendiri menjadi tester atau pionirnya dulu ya. Kak takut Pak, misalnya one day, aduh, kalau Nggak laku. saya nggak laku atau gagal dalam perjalanan untuk ini. Prinsip saya dalam hidup itu saya harus melakukan sesuatu yang baik dulu. Soal gagal dan berhasil itu urusan lain. Kita kerjakan dulu, jadi berhasil, oke. Kalau gagal pun kita harus ulang lagi. Saya tidak pernah berpikir sebelum berbuat itu udah gagal duluan. Oke.
Justru setiap saya memotivasi siapapun, termasuk karyawan saya, kamu jangan berpikir gagalnya dulu. Harus kamu berpikir, lakukan dulu. Di sana kita akan banyak dapat pelajaran. Di mana kekurangan kita. Dan kita yakin bahwa bisa. Itu prinsip saya dalam bekerja. Oke. Saya tidak pernah takut bahwa itu gagal nanti nggak laku buah saya, nggak pernah saya berpikir seperti itu. Itu urusan kemudian itu. Ternyata buah yang ditanam Bapak itu harganya eksklusif. Dan banyak juga varietas-varietas ya Pak yang dibudidayakan di kebunnya Bapak Arnaya ya, pemirsa. Kalau tadi juga di Buleleng kan ada yang petani yang mengembangkan varietas padi yang tidak biasa seperti batu biasa. Ini Bapak juga seorang petani yang mengembangkan varietas yang berbeda lagi. Ini dia berani tampil beda dan tentunya ada tantangannya juga Pak ya. Oh pasti. Apa tantangannya Pasti Pak? banyak tuh. Karena kan jadi petani itu banyak. Dia manapun profesi apa pasti ada tantangan. Termasuk petani juga ya. Tapi kenyamanannya lebih gitu daripada tempat lain. Gitu. Bahkan lebih ya kenyamanannya. Kalau menurut saya ya, karena apa? Kalau kita jadi petani itu pasti tantangannya ke cuaca, itu pasti. Musimnya nggak bagus ya bisa buat. Kedua juga hama. Ketiga juga penyakit, itu pasti. Nah ini seninya, Pak. Kita mencari jawaban atas permasalahan yang ada ini. Itu yang saya tertantang di sana. Harga pupuk fluktuatif. Dan sekarang beli karang, saya itu sekarang tuh berusaha untuk membuat pupuk sendiri, walaupun itu saya tidak lepas dari pupuk-pupuk yang saya harus beli ya. Tapi saya lebih banyak untuk menghemat biaya, saya berusaha pun bikin pupuk kompos sendiri. Ya, produksi sendiri. pupuk cair sendiri. Dah berangkat dari nol itu saya tulis. Dan saya harus bisa. Oke, bisa dikatakan back to nature lagi ya. Kembali ke alam seperti itu. Baru segmen pertama loh, tapi kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga wawasan ya Karang ya. Pas mau nanya ya, berapa hektar sih Pak? Nah itu dia, sudah ada di pikiran saya pemirsa. Petani kalau ngomongin petani yang sukses, berapa hektar ya Bapaknya bawa? Oke, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Setiap tantangan pasti ada solusinya kan ya. Nah ini dia. Yakin kita dapatkan. Ini kita suka buah nih ya. Nah mungkin di rumah VV ada di kulkas selalu ada jeruk, apel karena kita suka ngerujak. di halaman. Oh di halaman. Di perumahan. Jadi kecil pekarangannya ya. Tapi nggak memungkinkan loh bisa jadi. Di kampung halaman ya, bisa juga ya. Di Tabanan. Tabanan ya. Bisa. Oke, kalau pengen tahu nih ada tipsnya bagaimana merawat tanaman buah. Kita punya informasinya ya. Nah pemirsa, upaya kreatif harus dilakukan oleh petani buah agar menghasilkan buah yang unggul. Tentu perlu perawatan yang maksimal. Nah seperti apa tips dalam merawat tanaman buah? Kita akan simak liputan berikut ini. Tips pertama yang perlu dilakukan dalam menanam berbagai jenis buah-buahan yakni memindahkan bibit ke dalam lubang tanam. Sebaiknya dilakukan saat bibit sudah mencapai tinggi 0,5 sampai 1,5 meter. Untuk menutup lubang tanam, gunakan campuran pupuk kandang dengan tanah yang akan digunakan untuk menutup lubang. Kadar keasaman pada tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, penyiraman pada tanaman merupakan hal yang sangat umum dalam merawat tanaman. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kualitas dan kuantitas air sangat perlu diperhatikan. Pelindung batang, tanaman yang ditanam langsung di tanah tanpa menggunakan pot, biasanya rawan terinjak oleh manusia. Kemudian pemupukan pada tanaman sangat perlu dilakukan, walaupun pupuk kandang sudah digunakan campuran pada media tanam, penggunaan pupuk organik juga diperlukan untuk mendapat hasil yang baik. Pengendalian hama dan gulma yang dapat merusak pertumbuhan tanaman juga harus diantisipasi. Pemangkasan pada cabang tanaman tak hanya membuat tampilan lebih baik, cara ini bisa memutus siklus hama sehingga membuat tanaman lebih terjaga dari serangan hama. Setelah melakukan hal tersebut, tinggal menunggu tanaman siap untuk dipanen. Pemirsa, pada tahap panen harus berhati-hati agar batang tanaman tidak sampai patah. Sekian tips menanam dan merawat tanaman buah. Desa Karyani, Bali TV. Naga merah itu dia
Langsung saja nih. Karena tadi udah kita lihat ya, itu buah naga apa Pak yang kuning itu? Yang tadi kuning sama apa namanya itu yang Valora. Oke. Valora. Kalau yang kuning itu bahasa dari asalnya sana itu kan disebut Selena Cirrus Oke. megatandus. Yang kuning yang biasa. Bahasanya. Selena Gomez. Itu penyanyi. Ya, ada yang besaran sedikit itu yang sekilo itu bisa sampai isinya antara 2 sampai 3 kilo lah isinya. Oke. Kalau sedang yang kuning biasa itu kan sampai 5, 6, 7 lah Baik. sekilonya. Untuk asal buah itu dari mana Asal ya, Pak? buahnya Buah naga. dari daerah Amerika Latin. Amerika Pada Latin. umumnya ya Meksiko, Ekuador itu asalnya buah naga. Tapi sekarang di Indonesia sudah banyak Sudah dikembangkan, bisa ya. dikembangkan ya Pak ya. Cuman khusus untuk buah naga kuning sama yang saya sebut Valora tadi itu masih langka di sini. Nah, Termasuk ini ya, dia. Permintaan ya lumayan sebenarnya banyak, sehingga kita bisa untuk harga itu kan tidak ada standar ini. Justru kita yang menentukan, bukan pembeli. Oke. Dan ini juga menarik sekali pemirsa. Kalau Bapak Arnaya kenapa memilih buah naga Pak? Kenapa tertariknya dengan buah naga kuning ini bukan Khususnya buah yang buah lainnya? naga Apakah kuning. mungkin ada pengalaman Gitu ya. sebelumnya? Enggak begini, saya kan banyak jalan-jalan ke kebun-kebun, ada agrowisata di mana, di Jogja, di Jawa Timur, seputaran Jawa Timur. Ternyata informasi yang paling banyak saya terima itu ya mengenai buah naga. Ada riset dulu ya berarti Pak ya sebelum. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya kan jauh beralih ke profesi yang baru sebagai petani itu. Berangkat seperti tadi yang saya bilang dari nol ya. Nah sekarang saya itu yang paling mudah rasanya saya kerjakan ya ini, buah naga ini. Sambil saya harus belajar yang lain-lain itu. Satu lagi, Ve. Ya. Buah naga kuning harganya mahal. Itu dia yang menjadi ini ya, kedepannya akan membuat banyak permintaan juga. Nah, ini kalau kita ngomongin, kalau kita hubungkan dengan Pergub nomor 99 tahun 2018, Pak ya, yang diterbitkan Gubernur Bali ini tentang pemasaran, kemudian pemanfaatan produk pertanian, salah satunya perikanan dan industri lokal Bali ini sendiri. Ini mungkin ada hubungannya dengan petani-petani yang ada di Bali, mengingat Bali sebagai destinasi wisata Nusantara dan internasional ini tentunya akan membutuhkan banyak hasil-hasil pertanian, dan kalau ngomongin tentang daya serap hasil pertanian belum berpihak ya Pak ya pada petani Pak. Sepertinya seperti itu. Karena apa? Masalah yang saya hadapi, seperti sekarang saya kerja keras untuk bisa mendapatkan kualitas hasil yang bagus, kualitas dengan banyak hasil yang kita dapat. Persoalannya ya di pemasaran memang. Untungnya yang saya jual ini barang yang masih langka, sehingga lebih gampang, lebih mudah. Saya tidak malu dan pede saya untuk menawarkan ini loh kualitas barang saya. Oke. Beda sama kualitas barang-barang yang biasa ya. Kalau buah naga merah itu rasanya ya udah kita bersaing sama udah murah, ditentukan harga sama pembeli. Kalau ini tidak, saya jual dengan harga sekian. Ya kalau umpamanya Ayu mau silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya tahu karena yang butuhkan banyak gitu masalahnya. Saya hukum ekonomi kan, permintaan banyak, barang sedikit tentunya pasti kita bisa jual lebih banyak, mahal. Pemasarannya kemana sih Pak? Ya masih sekitar sini, ada juga permintaan dari Jawa yang minta teman-teman dari Jawa minta untuk mereka pasarkan di sana. Kita belum mampu untuk memberikan mensuplai barang. Oke, karena sudah ya masih terbatas. Oke, seperti yang Karang sampaikan tadi, ini kan Bali sebagai destinasi wisata, kemudian banyak hotel-hotel. Ini sudah masuk kah Pak ke hotel-hotel Pak? Kalau hotel untuk barang seperti saya, karena saya itu tidak hanya buah naga ya. Ada juga banyak varietas yang lainnya. Ada ya durian itu kan tertentu pasti sudah lebih mudah saya jual. Kemudian ada juga saya baru tanam itu yang namanya lemon California. Itu saya hasilkan. Ini memang dibutuhkan oleh hotel, dibutuhkan oleh restoran-restoran. Nah, ini senang saya diundang Bali TV, so mereka tuh tahu bahwa saya punya produk seperti ini. Itu yang mudah-mudahan setelah saya diundang sama Bali TV-nya akan laku. Ternyata banyak sekali ya Pak ya, ada buah naga kuning, ada lemon juga. Lemon ada jeruk juga, jeruk dekopon namanya nih. Apa bedanya Pak? Nah jeruk ini aslinya kan bibitnya itu dari Jepang. Ya walaupun barang-barang saya banyak dari impor dari luar. Saya tidak harus bukan berarti saya mengabaikan produk lokal ya, enggak ya. Produk lokal juga banyak. Itu kan sudah ada yang segmennya yang ngatur ya. Untuk saya ingin yang barang-barang yang
saya datangkan dari luar dan hasilnya juga lumayan, harganya juga bagus. Dan kemudian juga apa namanya, kita punya buah-buah yang memang eksklusif gitu. Jadi betul Bang, buah yang memang belum banyak orang yang punya. Jadi masuk pasar tertentu. Sehingga juga kalau untuk buah naga masuk kota rasanya belum Mbak. Belum karena di situ kan mahal nih buahnya nih. Untuk disajikan kepada tamunya juga kan kosnya juga tinggi. Jadi nggak mungkin lah kita. Pengen nanya ya, berapa sekilo Pak? Ada yang isi 2-3 itu yang khusus itu Pak ya, tapi yang biasa bisa 5-6. Kalau di toko itu ya di supermarket ya, termasuk beberapa supermarket berkelas ya di Denpasar ini, mereka jual antara 225 sampai 250 per kilo. Per kilo ya. Pak. Isinya berapa Pak? Isinya sekitar 6 lah. Oh, 6 yang kecil. Yang kecil itu ya. Kalau yang besar itu yang Palora itu saya kan baru produk, belum banyak produk, belum saya sempat masarkan ini. Baru saya kembangkan lagi. Nah, uniknya lagi Mas Karang. Apa? Sekarang. Yang namanya buah naga Palora yang produk saya itu adalah hasil bibit produksi saya sendiri. Produksi sendiri. Wow. Bibitnya saya produksi sendiri. Ini belum ada yang jualin. Nah, kenapa saya bisa punya? Nah, Gitu. Jadi saya pernah beli. Ini kebetulan istri saya jalan-jalan ke salah satu supermarket di Denpasar. Mereka pulang bawa oleh-oleh buat saya. Pak, ini ada buah bagus, ini buah naga. Terus akhirnya saya coba, wah ini bagus, manis. Kuning yang Palora ini. Wah ini sayang kalau saya makan. Saya kembangkan lah, saya ambil itu buahnya, bijinya saya kembangkan sampai sekarang bisa berkembang. Sangat kreatif sekali. sudah ada Sudah hasilnya. menghasilkan sekarang. Nanti kita hunting ke supermarket. Boleh silakan. Palora, ya. Boleh Kasian jalan ke sana. Kasihan setelah dibeli, kita lihat. Langsung dikembangkan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Di segmen berikutnya kita akan masih membahas tentang petani yang kreatif dan juga inovatif. Kita akan berbagi informasi tentunya ya. Oke. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Ini Ya. ngomongin tentang buah terus Mulai ya. mempunyai imajinasi untuk di kampung halaman bisa nih ya Pak ya. Bisa. Kalau seorang wanita ini biasanya selain buah pasti sukanya bunga. Nah, itu Apalagi dia. bunga bank. Deposito juga boleh. Ya pemirsa, kita ada informasi terkait tanaman bunga juga. Jadi untuk kalian yang suka dengan tanaman bunga, hal tersebut tentunya bisa dijadikan hobi dan juga dituangkan tentunya pada pertanian skala besar pemirsa. Karena hobi berkebun, terutama berkebun bunga, akan menghasilkan nilai yang cukup fantastis. Namun sebelum mengembangkan bunga, jadi Anda harus paham juga bagaimana tips merawat bunga yang baik. Seperti apa tipsnya? Mari kita simak bersama. Membudidayakan tanaman bunga tidak hanya bisa dijadikan hobi, tetapi juga mata pencarian. Tanaman bunga saat ini memiliki segmen pasar yang cukup luas, khususnya bunga hias. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengais rezeki di sektor pertanian. Namun, sebelum memulai mengembangkan tanaman bunga, sebaiknya pemirsa memahami terlebih dahulu bagaimana tips merawat tanaman bunga yang benar. Pada dasarnya, cara merawat tanaman sangat bergantung pada jenis tanaman yang hendak dibudidayakan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah teknik penyiraman air yang tepat. Jadi, agar semakin tanggap dalam cara merawat tanaman, ada baiknya pemirsa mencari tahu volume air yang diperlukan jenis tanaman yang dikembangkan. Cara merawat tanaman yang kedua setelah memberikan air adalah kebutuhan sinar matahari. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Apapun jenis tanaman, baik sayur-bayur, buah-buahan, bunga, atau tanaman hias, pasti membutuhkan suhu dan tingkat kelembapan yang sesuai yang termasuk dalam tips cara merawat tanaman yang baik. Banyak cara merawat tanaman yang efektif supaya tanaman tidak mudah terserang penyakit. Beberapa strategi cara merawat tanaman dapat diterapkan, termasuk melalui tindakan pencegahan hama. Cara merawat tanaman yang baik umumnya selalu mengutamakan bahan penunjang dengan mutu yang baik pula. Misalnya, pupuk yang digunakan adalah pupuk alami, atau perawatan bersifat organik yang bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya.
Cara merawat tanaman yang terakhir sebenarnya cukup sederhana, yaitu menjaga kebersihan di sekitar taman, pot, dan menghindari tumpukan sampah, terutama plastik, kaleng, dan bahan-bahan lain yang tidak bisa terurai dengan baik di tanah. Gulma atau tanaman pengganggu harus rutin disiangi. Pemirsa, tips merawat tanaman yang baik tergolong mudah. Jangan lupa, sebelum memulai menanam tanaman bunga, sebaiknya pemirsa memahami terlebih dahulu kebutuhan dari jenis tanaman bunga yang dikembangkan. Desa Karyani, Bali TV. Ya. Baik, pemirsa. Keren ya? Bagus sekali. Itu bukan Kita di Belanda udah di loh. Tabanan. Di Tabanan. Nggak usah tuh jauh-jauh ya. ke Belanda, pemirsa. Bisa langsung weekend bersama keluarga menuju. Nah, sebelum ke Tabanan, Tabanan. kita ngomong dulu ya. Ya. Tentang, nah, ini yang namanya seorang petani harus kreatif, kemudian inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bikin yang apa ya, bisa beda daripada yang lainnya. Iya, dari Bapak Arnaya tadi juga menginformasikan ternyata tidak hanya di Bali, banyak yang keluar juga ya Pak. Untuk promosinya nih gimana Pak untuk petani-petani lokal juga yang sedang nonton Bali TV? Ada yang dari mulut ke mulut, orang-orang bilang paling bagus promosinya. Apakah ada online atau seperti apa teknik Bapak untuk Saya promosi? belum sempat sampai online Baik. ya, karena masih dari teman-teman aja udah produk kita udah terserap ya. Jadi belum sampai kita masarkan melalui online. Ya. Nah, kebetulan seperti tadi saya bilang itu kan saya punya grup-grup yang memang mereka juga butuh produk kan. Ya. Untuk dia jual ke Surabaya, ke Jakarta ya mereka juga yang banyak minta. Cuman saya belum sempat untuk penuhi itu. Karena hasil produksi saya masih belum begitu banyak ya. Oke. Jadi untuk tour lokal aja kita masih Tapi melihat hasilnya nih Iya. Pak ya, ini banyak sekali masyarakat yang sudah bisa datang. Ini lokasinya di mana sih Pak? Kebunnya di mana Pak? persis untuk kebun saya itu di rumah saya di Desa Tajun, Tajun. Kecamatan Kebu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Oh dekat dari Dekat. sini. Bisa nanti ya langsung ya. Monggo silakan. Ini selain kita datang untuk melihat hasil pertanian Bapak, ini Ya. bisa untuk apa ya, bisa tempat-tempat yang lainnya Ada juga disediakan edukasinya juga mungkin, edukasi Pak. buat Ya, Rekreasi. mereka. sebenarnya begini, saya sih belum memasarkan untuk bisa pakai sejenis agrowisata gitu loh. Tapi saya masih mengundang, kalau teman yang mau tuh masih saya kasih gratis kok untuk camping silakan. Iya. Oh sudah ada beberapa orang Ada yang melakukan beberapa yang camping. camping, tapi saya belum pungut lah. Iya. Mungkin dia hanya ganti untuk listrik barangkali ya, sekedarnya aja lah. Iya. Oke. Pokoknya kita belum menentukan tarif sekali lah. Ini loh V, yang namanya petani modern, kreatif, dan inovatif. Kalau sudah berbicara tentang petani modern, kreatif, dan inovatif, tentunya banyak pihak yang harus memperhatikan, termasuk juga pemerintah. Iya. Ngomongin Nah, tentang itu. Bagaimana, Pak? Ini gimana Ya, nih, Pak begini, peran Pak. pemerintah terhadap keberadaan pertanian Bapak yang beda daripada yang lainnya, Pak? Ya gimana ya, terus terang ya saya sedikit agak kurang begitu, agak sedikit kecewa lah. Dari sekian banyak, di Bali TV kan suka pulang-pulang kan nggak muter saya video di kebun saya. Sama sekali kok belum ada ya dari pemerintah daerah, gimana nih apa yang bisa dibantu, apa yang perlu kita, karena saya terus terang kan tidak tahu apa-apa tentang pertanian. Butuh sekali saya untuk dikasih bimbingan, ya saran. Ini sebaiknya begini Pak, pupuknya jangan pakai ini. Mungkin akan produk saya akan bisa lebih bagus kan. Oke. Ya mungkin juga saya menginginkan ada teman-teman dari universitas yang fakultas pertanian yang ada. Saya berharap, saya mengundang lah kalau barangkali mau. Monggo datang ke kebun saya. Atau Mau penelitian ke sana silahkan. Oke. Mau melihat kebun saya, ngasih saran saya kalau ilmunya mereka kan ilmu pertanian khusus ya. Jadi barangkali ada saran, ada bimbingan dari mereka dari teman-teman itu. Sangat senang saya welcome. Sangat terbuka sekali ya, Pak Terbuka Arnaya. sekali Oh, saya. Oke. Atau mungkin sudah ada beberapa petani yang sudah minta ilmu kepada Bapak? Ya kalau yang beberapa Sharing-sharing. tanya ya ada 1-2 lah. Kalau teman-teman petani tapi ya Iya, nah, oke. ada juga nanya Pak bagaimana caranya ya saya terbuka saya kasih tahu begini. Bapak Arnaya berarti untuk kebunnya ada di Kebu Tambahan, ada juga selain di Buleleng Pak? Ya yang fokus saya masih di Buleleng Singaraja. Tajun ya. Dan itu Tajun juga itu. untuk petani, pegawai, karyawannya juga masyarakat lokal ikut ambil andil Pak ya? Aja. Saya terus terang begini ya. Dan Seperti di awal, misi disampaikan. saya juga tidak Iya. hanya saya harus
mengembangkan diri saya berkembang sendiri. Oke. Saya merekrut ada beberapa tenaga yang kadang-kadang tenaga saya bahkan saya sebut tenaga yang veteran semua, yang sudah tua ada saya rekrut mah. Ya saya ajak kerja. Pokoknya dia kerja, saya tidak memaksa dia harus kerja keras. Oke. Enggak. Karena misi saya juga ada misi sosial untuk menampung orang-orang yang mampu itu ya ada beberapa. Akhirnya ya banyak karyawan saya yang tadi itu saya bilang tuh ya sebentar sakit gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah karena misi saya juga ingin membantu Karyawan mereka juga jadi keluarga ya, Pak ya. Ya teman-teman sekitar lah. Oke, Pak Made Arnaya, ini harapan Bapak ke depannya dengan apa yang sudah Bapak kembangkan saat ini yang sudah masyarakat sudah merasakan tetapi belum ada perhatian dari pemerintah nih. Ya tentunya saya harapkan pemerintah lebih care lah sedikit, Mas. Karena saya termasuk salah satu petani yang betul-betul total lah ingin memajukan pertanian. Bukan hanya saya aja yang harus maju, petani-petani yang lain juga harus maju. Lah sekarang kalau umpamanya seperti saya yang sudah serius begini, tidak ada sama sekali bimbingan, perhatian dari pemerintah dan instansi yang menangani mestinya, kan sedikit kecewa lah. Kenapa saya harus berjalan sendiri, memasarkan juga saya harus, dan untungnya seperti tadi saya bilang, barang saya masih langka, jadi saya lebih gampang untuk memasarkan. Kalau barang-barang yang biasa kan kesian seperti petani-petani yang lain ini, sarana untuk memasarkan barang, sehingga diatur sama tengkulak kan mereka. Ya seperti itulah. Ya. Oke, baik. Bapak Arnaya terima kasih sekali sharingnya pagi hari ini, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk pemirsa Bali TV yang ada di rumah ya. Jadi mulai berpikir kreatif dan lebih inovatif. Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih beda daripada yang lainnya ya. Baik, terima kasih sekali. Made Arnaya, terima kasih. Kapan-kapan kita mampir di sana ya, Pak ya. Silakan. Langsung ya. Saya undang sana kapan-kapan. Oke.